الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita tidak henti-henti berikhtiar meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan iman dan takwa ini sebagai urusan utama dalam kehidupan kita. Karena hanya iman dan takwa inilah yang bisa kita jadikan bekal untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Sementara selain iman dan takwa akan meninggalkan kita atau kita meninggalkan perkara tersebut. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa membaca ayat-ayat Allah. Yang dimaksud ayat adalah tanda-tanda. Secara bahasa ayat itu artinya tanda. Ada dua ayat yang dihamparkan oleh Allah. Pertama ayat Qur'aniyah, yaitu ayat-ayat Allah yang tertulis di dalam Al-Quran. Kemudian ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang terhampar di alam semesta. Dua-duanya kita diperintahkan untuk membaca ayat-ayat tersebut. Diharapkan dengan membaca ayat-ayat tersebut, maka semakin banyak ayat yang dibacanya, maka semakin piawai manusia itu untuk menjalani kehidupannya, untuk menuju kehidupan yang mulia, baik mulia di dunia maupun mulia akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman di dalam surat Fatir, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i maa'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun baydun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menurunkan dari langit berupa air, dan dengan air itu aku tumbuhkan berbagai macam-macam tumbuhan. Wa minal jibali judatum bidum mukhtalifun alwanuha
Dan tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan gunung-gunung, dan gunung-gunung tersebut terdapat lapisan-lapisan tanah. Ada lapisan tanah berwarna putih, ada yang berwarna merah, wa gharabibu sud, dan juga ada tanah yang berwarna hitam pekat. Kemudian ayat itu diteruskan, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Dan tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan manusia yang bermacam-macam bentuknya? Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan binatang melata? Allah menciptakan binatang ternak yang berbagai macam. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini dapat kita ambil pelajaran bahwa tujuan Allah menghamparkan ayat-ayat ini, siapa saja yang pandai membaca tanda-tanda, maka orang ini akan bisa mengambil sikap hidupnya. Dan inilah ulama. Secara lugat, secara pengertian, kalau dilihat dari ayat-ayat ini, siapa saja yang bisa disebut dengan ulama? Ayat ini menjelaskan tentang ayat-ayat alam semesta. Allah perintahkan kepada kita untuk melihat hujan. Allah perintahkan kepada kita bagaimana melihat lapisan-lapisan tanah. Allah perintahkan kepada kita untuk melihat berbagai macam tumbuh-tumbuhan, binatang dan sebagainya. Ini menunjukkan yang disebut ulama bukan hanya orang-orang yang ahli di bidang agama. Dari sinilah bisa kita katakan siapa saja yang mempelajari ilmu, kemudian pada tingkatan ahli, kemudian orang itu dengan ilmunya mengantarkan dirinya menuju khasyah ilallah, tunduk patuh kepada Allah, itulah seorang ulama. Orang yang ahli hukum, dengan keahlian hukumnya ini mengantarkan dirinya untuk tunduk patuh kepada Allah, maka orang tersebut bisa dikatakan ulama. Bagi orang yang ahli di bidang geologi, bagi orang yang ahli di bidang alam semesta, dengan ilmunya yang mendalam tersebut mengantarkan dirinya untuk tunduk kepada Allah, maka orang tersebut juga bisa berpredikat ulama. Orang yang ahli di bidang teknologi, dengan ilmunya tersebut mengantarkan dirinya menjadi orang yang tunduk patuh kepada Allah, maka orang tersebut juga layak disebut dengan ulama. Karena pengertian ulama awalnya pengertian umum siapapun yang ahli di bidang ilmu tertentu. Kemudian ada istilah fuqaha, orang yang hanya mempelajari kaidah-kaidah usuluddin, kaidah-kaidah agama. Dengan mempelajari agama kemudian mendalami agama tersebut, maka orang tersebut juga bisa dikatakan fuqaha dan sekaligus menjadi seorang ulama. Intinya ada dua kriteria tersebut. Satu, orang itu harus mendalam dalam ilmunya. Kemudian yang kedua, ilmunya ini harus mengantarkan kepada ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang yang ahli ilmu, mendalami di bidang tertentu,
tapi ilmunya tidak mengantarkan dirinya kepada kesolehan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, orang tersebut tidak bisa dikatakan ulama. Begitu juga sebaliknya. Meskipun ada orang yang tunduk patuh kepada Allah, tapi tidak mendalami secara ilmu, orang tersebut juga tidak memenuhi kriteria sebagai seorang ulama. Dua-duanya harus disandang. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini, kita ini diperintahkan oleh Allah tidak boleh berhenti untuk menambah pengetahuan. Semua yang diciptakan Allah itu diciptakan bukan karena main-main. Allah menciptakan alam semesta. Allah menciptakan akal kita. Allah menciptakan diri kita. Semua harus diupayakan untuk menuju membaca ayat-ayat Allah supaya kehidupan ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada orang sudah diberikan karunia yang besar oleh Allah berupa fisik yang sehat, diberikan oleh Allah akal yang sehat, berkemampuan, berdaya upaya untuk menambah pengetahuan, tapi orang ini berhenti untuk menambah pengetahuan, maka orang tersebut telah menyia-nyiakan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang menyia-nyiakan karunia besar berarti orang tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah telah memperlihatkan kepada kita baik ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat yang terhampar luas di alam semesta. Kemudian ayat-ayat ini tidak kita baca dan tidak mengantarkan diri kita menjadi orang yang cerdas. Bagaimana kita mensikapi hidup ini? Maka orang tersebut juga telah memubadzirkan ciptaan Allah, dan orang seperti ini juga tidak dikategorikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, cara mensyukurinya adalah sepanjang kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, berupa sehat secara akal, sehat secara jiwa, sehat secara raga, maka sepanjang itu juga tidak boleh berhenti untuk senantiasa menambah pengetahuan, membaca ayat-ayat Allah. Kemudian dengan membaca ayat-ayat Allah itu, Allah giring kita menjadi orang yang mendapatkan hidayah, orang yang senantiasa meniti kehidupan dengan penuh kemuliaan. Orang tersebut akhirnya diangkat derajatnya oleh Allah, derajat mulia, baik derajat di dunia maupun derajat di akhirat. Tetapi sebaliknya, betapa mubadzirnya jika ada orang diberikan karunia besar berupa kesehatan, akal yang sehat, fisik yang sehat, kemudian karunia yang besar ini tidak digunakan untuk hal-hal yang manfaat, tidak digunakan untuk hal-hal yang maslahat, bahkan bisa berefek dosa jika karunia yang besar ini digunakan untuk kezaliman, baik zalim terhadap dirinya sendiri maupun zalim kepada orang lain. Buat apa Allah telah memberikan karunia yang besar berupa akal ini? Buat apa kita ini telah diberikan karunia besar berupa jasad yang sehat? Jika akal dan jasad ini dipakai untuk menzalimi orang lain, pada hakikatnya menzalimi orang lain itu juga menzalimi dirinya sendiri. Begitu juga dengan ayat-ayat yang terhampar luas di alam semesta. Allah telah berikan ayat yang begitu luas. Jika kita tidak bisa banyak mengambil dari kejadian-kejadian tersebut, apalagi kita bukan hanya tidak mengambil, kita bisa merusak keseimbangan, kita bisa merusak gara-gara kezaliman. Karena bagaimanapun juga
manusia ini diberikan nafsu oleh Allah. Jika tidak bisa mengendalikan nafsu, maka tidak menutup kemungkinan alam yang indah yang diciptakan oleh Allah ini gara-gara nafsu manusia bisa dirusaknya, dan ini bisa berakibat dosa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kemudian ayat ini ditutup dengan innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa dan Allah maha pengampun. Artinya yang terpenting adalah melaksanakan perintah Allah, menunaikan kewajiban untuk terus menerus berdaya upaya menambah kualitas kehidupan. Jika sudah dilakukan hal itu, tetapi manusia tidak berkemampuan untuk menuju kemampuan yang lebih baik, tidak pada kategori ulama, maka Allah maha pengampun. Dan tentunya ayat ini memerintahkan kepada kita semua untuk sampai derajat bagaimana kita mengikuti derajatnya para ulama yang mempunyai dua hal, yaitu senantiasa membaca ayat-ayat Allah, kemudian hidupnya untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehidupan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengabdi, kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk beramal soleh, sehingga kehidupan kita dimuliakan oleh Allah dunia wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلط وقت النزع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.